Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8 khususnya. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Mudah-mudahan kita selalu jauh dari virus corona yang melanda saat ini, dan nanti kita segera bisa pembelajaran offline atau pembelajaran tatap muka di sekolah. Baiklah anak-anak, untuk materi yang kemarin itu sudah saya berikan tugas, namun ya masih ada beberapa anak yang belum mengirim tugasnya. Tolong nanti segera dikirim tugasnya. Baiklah anak-anak, kalian buka buku paketnya pada halaman 10. Nah, kita lanjutkan materinya. Itu nomor 3, tentang tanggapan terhadap isi berita. Coba kamu buka halaman 10. Kamu perhatikan nomor 3 adalah tanggapan terhadap isi berita. Perhatikanlah pernyataan-pernyataan di bawah ini. A. Saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. B. Informasi yang disampaikan berita tadi, saya ulang, informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan kebenarannya. Setelah saya cross-check dengan berita dari sumber lainnya, ada yang berbeda, terutama di dalam penyampaian informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan yang diinformasikan dalam berita itu. Coba perhatikan lagi yang C sekarang. Yang C. Bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita. Itu antara lain kalimat-kalimat pernyataan untuk menanggapi sebuah berita. Jadi kalau kamu cermati yang nomor A ini kan berkaitan dengan berita itu akurat atau tidak. Maksudnya berita itu fakta atau tidak, ya istilah sekarang itu namanya hoak atau fakta. Nah, tentu saja kalau informasi atau berita itu sesuai dengan kenyataan, itu namanya fakta. Tapi kalau hanya dibuat-buat, itu berarti namanya berita yang hoak itu tadi, atau berita yang tidak ada kebenarannya. Lah, keakuratan berita itu bisa dilihat atau dibandingkan dengan berita-berita yang lain. Apakah berita-berita yang lain itu sama atau tidak? Mungkin tentang misalkan berita kebakaran, misalkan jumlah korbannya mungkin, kemudian pemadam kebakarannya berapa dan seterusnya. Itu kalau sama dengan informasi atau dengan berita yang disampaikan oleh yang lain, itu berarti berita itu bisa dikatakan akurat. Nah, kemudian kalau yang B itu informasi disampaikan berita tadi malam masih diragukan. Diragukan apa? Diragukan kebenarannya. Oh, berarti kalau diragukan kebenarannya tidak sesuai dengan fakta atau tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kemudian karena apa? Ya karena antara kenyataan dengan informasi yang di berita itu, atau dibalik berita yang menginformasikan tentang kejadian atau peristiwa itu, setelah dicek atau setelah didatangi tempat kejadian, itu beda antara kenyataan dengan informasi. Nah, maka dari itu
yang pertama tadi keakuratannya itu bisa dilihat dari berita-berita lain. Ya, kemudian yang kedua, kebenaran suatu berita itu bisa dilihat dari kenyataan dan berita itu sendiri. Itu menanggapi sebuah berita. Oke, cukup jelas anak-anak. Jadi kalau ada suatu berita itu kan biasanya kan juga ditanggapi kan, direspon itu kan ya. Ya, bisa direspon bahwa berita itu benar atau tidak, bahwa berita itu akurat atau tidak. Ya, kemudian hal lain untuk menanggapi sebuah berita itu juga bisa dilihat dari bahasanya. Ya, jadi bahasanya itu baik atau tidak, mudah diterima atau tidak, atau mudah dipahami atau tidak. Ini bisa dilihat juga dari bahasanya. Coba kamu perhatikan yang C ya. Kalau yang C itu kan bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas, sebagai pendengar mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita. Berarti tinjauannya di sini adalah tentang bahasanya. Jelas ya? Itu tentang menanggapi sebuah berita. Sekarang lanjutnya penjelasannya nih. Ketiga contoh pernyataan tersebut sebagai tanggapan terhadap isi berita. Adapun yang dimaksud dengan tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Biasa kan, sambutan terhadap suatu ucapan. Isinya bisa berupa kritik atau komentar. Berkaitan dengan pemberitaan, aspek yang ditanggapi bisa berkenaan dengan isi beritanya itu sendiri. Demikian pula termasuk kebahasaannya. Contoh A dan B itu merupakan tanggapan berkaitan dengan isi dan struktur berita. Ya kan tadi sudah saya jelaskan di depan tadi kan, isi dan strukturnya. Kemudian yang ketiga, yang C adalah berkaitan dengan aspek bahasanya. Baiklah, coba kamu perhatikan untuk gambar yang di bawahnya itu. Ya, gambar yang di bawahnya itu. Aspek-aspek tanggapan terhadap berita. Jadi untuk menanggapi sebuah berita itu aspek apa saja? Satu, isi atau struktur beritanya. Kemudian yang kedua adalah bahasa beritanya. Kemudian selanjutnya isi dan struktur itu apa yang ditulis, ya, apa yang direspon atau yang ditanggapi tentang kebenaran bahwa berita itu benar atau tidak, ya, berdasarkan kenyataan atau tidak, berdasarkan fakta atau hanya hoak kan itu. Nah kemudian yang kelengkapan itu maksudnya meliputi 6 unsur itu tadi, seperti hanya yang sudah saya jelaskan kemarin. Jadi sesuai kelengkapan sesuai dengan unsurnya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana itu ada tidak di dalam berita itu. Kemudian yang kedua yang dibahas yang menanggapi bahasa atau bahasa beritanya itu penggunaan kalimatnya itu mudah dipahami enggak, atau sering kalimatnya enggak jelas misalnya ya. Kemudian struktur kalimatnya kadang-kadang enggak jelas. Kemudian pilihan kata, diksinya, pilihan katanya itu bisa diterima oleh pembaca atau tidak. Maksudnya misalkan berita untuk anak-anak SMP misalkan ya, tentu saja ya pilihan katanya tidak yang muluk-muluk. Ya, misalkan banyak yang menggunakan bahasa asing misalkan ya, akhirnya kan si pendengar kan tidak paham akan berita itu. Itu antara lain cara menanggapi sebuah berita. Antara lain yang ditanggapi adalah isi, struktur berita, bahasa berita, meliputi kebenaran itu isinya, kelengkapan, kemudian bahasa meliputi penggunaan kalimat dan pilihan kata. Gimana? Sudah jelas? Coba lanjutkan anak-anak. Kamu buka halaman 11 itu.
Nah, halaman 11 itu kan ada kegiatan 1.5. Untuk tugasnya nih ya, kamu perhatikan ya tugasnya. Manakah contoh tanggapan yang berkaitan dengan isi suatu pemberitaan? Karena di sini ada isi dan termasuk bahasa, maka tugasnya nanti tidak mencentang ini. Namun, misalkan nomor 1 ya, informasi yang disampaikan berita itu berbelit-belit, banyak pengulangan kata yang menyebabkan pendengar bingung. Nah, jawabnya termasuk tanggapan bahasa. Ya, nomor 2 misalkan tanggapan isi, tanggapan bahasa, tanggapan isi, tanggapan bahasa dan seterusnya. Jadi jawabnya pendek seperti itu. Ya, jawaban pendek, tidak dicentang. Bisa dipahami? Jadi saya ulang. Nanti jawabannya dikirim ke link. Nanti linknya saya kirim. Kemudian kamu menjawab di linknya itu. Nomor 1 misalkan ya, informasi yang disampaikan berita berita termasuk menanggapi isi misalnya. Terus nomor 2 ini misalkan termasuk menanggapi bahasa. Jadi jawabannya adalah menanggapi isi atau menanggapi bahasa. Menanggapi isi atau menanggapi. Coba kamu perhatikan yang A. Manakah contoh tanggapan yang berkaitan dengan isi suatu pemberitaan? Namun nanti tidak ini ya pertanyaannya dari soal 1, 2, 3, 4, 5 ini nanti jawabannya langsung mengarah pada pernyataan saja, pada kamu menjawabnya ini informasi ini termasuk menanggapi isi atau menanggapi bahasa. Misalkan nomor 1 menanggapi isi, kemudian nomor 2 ini menanggapi bahasa, nomor 3 ini menanggapi isi dan seterusnya. Ya, tentu saja kamu baca diulang-ulang sehingga nanti kan kalian tahu ini termasuk menanggapi isi atau menanggapi bahasa. Bisa terpahami? Oke. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu. Tolong nanti tugas yang hanya 5 ini kamu kerjakan dengan baik dan segera dikirim ke linknya. Jadi jangan ditunda-tunda. Ini kalau ditunda-tunda kan numpuk lagi. Demikian. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.